Sebagai bangsa yang katanya agraris, Indonesia tentulah diberkahi tanah yang subur dan kondisi yang tropis yang sangat mendukung untuk bercocok tanam dan beternak. Tanah yang gemari palojinawi ini tentu seharusnya bisa jadi aset bangsa dan sudah semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran bangsa. Namun yang ada sekarang adalah bangsa kita terus-menerus mengimpor beras dari Vietnam yang tidak lebih besar dari Indonesia, terus-terusan kena wabah flu burung yang tidak tuntas-tuntas juga, hingga masalah dana Departemen Kelautan dan Perikanan yang seharusnya dimanfaatkan oleh para nelayan yang sedang mengalami kesulitan solar. Namun, ya sudahlah, lebih baik simak informasi unik mengenai fakta bertani dan beternak berikut. Para ilmuwan yang terlibat tingkah laku hewan, menyatakan bahwa babi tidak seperti peliharaan manusia lainnya, memiliki kemampuan berpikir yang unik. Babi dapat memecahkan suatu persoalan dengan cara memikirkannya terus-menerus, bukan dengan pikiran sekilas. Dari hasil penelitian itu pula ditemukan bahwa, apa yang bisa dikerjakan anjing juga dapat dikerjakan oleh babi, dan biasanya dalam waktu yang lebih singkat, bahkan insting penciuman babi lebih baik dari anjing. Namun kelemahan babi adalah memakan benda-benda yang diciumnya, maka dari itu anjing lebih baik dari babi. Selama masa apartheid berkuasa di Afrika Selatan, buru-buru anggur tidak pernah diupah dengan uang tapi diupah pakai alkohol. Alhasil kebun anggur tidak terurus dengan baik. Ketika masa panen banyak buruh yang tidak masuk karena dijejali alkohol setiap hari hingga teler dan anggur banyak yang membusuk. Kebijakan ini berakhir setelah apartheid dihapuskan. Hasilnya anggur Afrika Selatan saat ini mulai diperhitungkan sebagai saingan anggur Eropa. Kentang pertama kali mencapai dataran Eropa pada tahun 1500-an bersamaan dengan datangnya kapal-kapal Spanyol dari Peru. Namun saat didatangkan, kentang lambat sekali diterima oleh masyarakat Eropa. Kentang dilarang dimakan di Burgundi karena dianggap sebagai biang penyakit lepra. Di tempat lain kentang mendapat nama jelek karena sempat dituduh sebagai penyebab penyakit sipilis. Hingga tahun 1720-an, di Amerika masih terdapat kepercayaan bahwa kentang dapat memperpendek umur yang mengkonsumsinya. Baru setelah kemerdekaan Amerika, kentang lebih bisa diterima, dan saat ini telah menjadi salah satu makanan pokok orang Amerika. Lalu masuk ke Indonesia, maka kentang pun berubah menjadi kerupuk yang enak. Dalam keadaan normal telur ayam dapat tetap segar selama 1 minggu. Namun saat musim kemarau, sulit menyimpan telur agar tetap segar. Para peneliti menemukan cara mengatasi masalah tersebut tanpa mempengaruhi rasa dan mutunya. Penelitian mereka menunjukkan bahwa memulas bagian luar telur dengan minyak kelapa menyebabkan telur tetap segar selama 1 minggu, bahkan tidak busuk selama 8 minggu, patut untuk dicoba di rumah ya. Berikut 6 fakta umum tentang pertanian yang akan membuat pikiranmu terbuka. 1. Revolusi industri percepat efisiensi pertanian. Revolusi industri dimulai rentan tahun 1700 sampai tahun 1900. Revolusi Industri 1 dan Revolusi Industri 2, revolusi industri sangat berpengaruh pada revolusi pertanian kedua di banyak negara-negara maju. Banyak di antaranya menerapkan teknologi untuk mempermudah pertanian. 2. Riset pertanian mengalami percepatan pasca Perang Dunia II. Akhir Perang Dunia II, pasca tahun 1945 menandai awal pesatnya perkembangan riset di bidang pertanian. Tepatnya setelah pertambahan populasi eksponensial yang terjadi di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan banyaknya riset di bidang bioteknologi, rekayasa genetika, pupuk kimia, serta produksi massal barang pertanian. 3. Petani bercocok tanam untuk bertahan hidup. Sebelum mengenal manajemen bisnis pertanian, banyak petani yang bercocok tanam untuk kebutuhan pangan sendiri. Produksi hasil pertanian sangat diutamakan untuk mampu bertahan hidup sehingga banyak petani enggan menjual hasil produksi tersebut ke pasar. 4. Tahun 6000 SM jadi awal era pertanian buah. Walaupun era pertanian dimulai sejak tahun 10.000 SM, nyatanya pertanian buah baru saja dimulai tahun 6000 SM 3000 SM. Di rentang tahun tersebut, buah ara menjadi salah satu tanaman buah yang pertama kali dibudidayakan. 5. Timur Tengah menjadi asal-muasal bajak diciptakan. Tepat setelah era pertanian dimulai, negara di Timur Tengah menciptakan teknologi bajak pertama kali. Alat pembajak tanah pertama kali dikenal dengan istilah art
Art dibuat dari ranting pohon yang tajam sehingga mampu menembus lapisan tanah yang dalam. 6. Mesopotamia pelopor pembangunan sistem irigasi. Ilmuwan Arab pelopor pengembangan alat irigasi. Sekitar tahun 7000 sebelum Masehi, Mesopotamia membangun sebuah sistem irigasi sederhana pertama di dunia. Sistem irigasi ini kemudian dikembangkan menjadi sistem irigasi berskala besar pada tahun 4000 sebelum Masehi di Rusia Selatan berbentuk kanal. Teknologi irigasi terbarukan ini memiliki lebar 10 kaki dan panjang lebih dari 1 mil. Era sistem irigasi tersebut menjadi pemantik para ilmuwan Arab mengembangkan teknologi lainnya. Pada tahun 644 Masehi teknologi kincir angin pertama diluncurkan guna memompa air dari titik A ke titik B untuk irigasi pertanian.